Painter, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Yoga. Hai Painter, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Yoga. Hari ini, dalam video kali ini, saya akan membahas tentang Monstera Thai Constellation. Nah, ini adalah Thai Constellation yang saya koleksi. Ada 3 pohon, yang ini kecil, medium, dan yang ini udah gede. Nah, apa saja sih yang harus kalian perhatikan dalam merawat Monstera Thai Constellation ini? Misalnya kalian baru mulai nih pelihara menanam Thai Constellation ini, nah, apa saja sih yang harus kalian perhatikan? Nah, yang pertama dari cahayanya. Cahayanya mereka sukanya cahaya yang natural, yang memang langsung dari sinar matahari, tapi tidak boleh lama dan tidak boleh terlalu panas. Mereka suka tempat yang hangat dengan kelembapan yang tinggi, jadi bisa kalian taruh di tempat yang teduh tapi kena cahaya matahari di pagi hari. Yang bisa kalian, ini juga termasuk sih tanaman indoor, jadi bisa kalian taruh indoor, tapi kalau ingin mereka berkembang lebih bagus, ada baiknya kalian taruhnya lampu buatan seperti grow light. Kalau kalian taruh di outdoor lebih bagus lagi, karena kalian tidak harus sengaja pasang grow light, dan karena sinar matahari memang pastinya lebih bagus, tapi kalian harus kontrol, tidak boleh langsung kena cahaya matahari siang. Misalnya bisa kalian taruh di bawah matahari, tapi dengan bisa juga kalian taruh di bawah paranet, jadi lebih bagus lagi karena efek greenhouse-nya ada, terus kena, jadi mereka tuh kena matahari, kena sinar matahari, dan mereka berkembangnya lebih bagus. Semakin banyak matahari, mereka semakin senang ya pastinya, dan daun mereka akan semakin besar nantinya. Kalian tidak usah takut. Kenapa sih Monstera kalian ini lambat pertumbuhannya? Karena memang Monstera ini salah satu tumbuhan yang pertumbuhannya tidak cepat, butuh proses agak lama. Misalnya kalau memang happy, mungkin dalam 1 tahun itu bisa sampai 2 meter ya, sekitar 60 cm misalnya dari batangnya ya, kalau misalnya happy ya. Nah, yang kedua adalah medianya. Medianya sangat benar-benar harus diperhatikan. Kalau dari saya ini, saya ada 3 pot ini dan ada 2 macam media. Yang ini yang saya pakai adalah ada sekam, andam, pakis, perlit, dan pasir malang. Nah, kalau yang ini saya pakainya choco chip doang, choco chip ya. Nah, yang penting dalam media tanamnya ini adalah media tanamnya mesti ringan. Ini kayak ini besar gini, tapi dia masih ringan. Nah, dia masih ringan. Fungsinya kenapa dia ringan? Karena semakin banyak pori-pori udaranya, jadi mereka lebih mudah bergerak akarnya, terus udara yang masuk juga lebih lancar, sirkulasi udaranya gitu ya. Terus yang saya pakai ini choco chip, yang ini sekam, ini juga sekam, ini lebih ringan ini. Jadi kalau kita nyiram air tidak mengendap di dalam, jadi langsung keluar. Terus yang harus diperhatikan lagi, kalau karena kita pakai media tanam ini, jadi pas kita penyiraman sangat lancar. Jadi dia tidak menyimpan air dalam jangka waktu lama. Kalau airnya terlalu lama di dalam media tanam, tidak bagus untuk senang lama, apalagi Monstera ini sangat rentan sekali. Terus, makanya kita harus perhatikan media tanamnya sebisa mungkin, seporos mungkin ya. Jadi ini media tanamnya bisa pakai choco chip juga bisa. Ini saya full choco chipnya, full. Jadi memang langsung
jatuh kalau air pas kita siram. Terus kalau untuk yang ketiga, cara penyiramannya ini harus kita perhatikan sekali. Kan kadang ada beberapa mungkin yang kalian ada campuran tanah yang lain atau campuran tanah kaktus atau apa, campuran tanah kaktus sih bagus ya. Cuma kalau misalnya ada yang beberapa orang yang pakai full tanah, bisa aja sih, cuma ya kalian harus perhatikan pas penyiramannya airnya benar-benar poros dan tidak mengendap di dalamnya. Terus jadi ya kalian memang benar-benar harus cek. Misalnya kalau kalian mau jadwalnya nyiram nih, kalian harus cek dulu dalamnya ini masih basah nggak. Jadi kita tinggal biasa pakai tangan aja, kita masukin. Oh masih lembab, kita tidak usah siram dulu. Nah, kita bisa mungkin berapa hari kemudian baru kita siram. Jadi ini yang kita pakai. Kalau yang ini tidak ada tambah choco chip, kalau ini tambah choco chip. Jadi perpaduan ini. Nah, ini juga udah mulai. Ini udah berapa bulan dan masih baru 3 ini. Yang ini juga udah, ini baru saya potong akarnya karena akar anginnya ini tadi udah melingkar-lingkar sampai 2 meter ini. Ini ada 2 batang, mungkin nanti akan saya cacah di video selanjutnya. Monstera ini termasuk dari tanaman yang climbing, istilahnya dia apa istilahnya itu namanya, tanaman yang tumbuhnya itu karena habitat aslinya itu di hutan, jadi mereka itu tumbuhnya di batang-batang pohon, jadi menjalar ke atas ya. Ini tanaman yang menjalar ke atas. Jadi misalnya kalau kalian pengen dia tumbuh lebih tinggi, kalian harus pasang kayak ini, bisa dipasang. Kalau kalian tidak pakai ini, ya mereka tumbuhnya dia melebar, menyamping. Kalau mau tumbuh tinggi, mesti pakai yang kayak gini, ya kan? Karena mereka memang ada ini tumbuhnya atas. Ya. Cuma karena saya nggak pakai turus, jadi dia tumbuhnya menyamping, jadi kelihatan lebih padat. Kalau kalian mungkin pakai turus, dia akan naik, jadi dia akan lebih tinggi tapi tidak lebar. Kalau untuk pemupukan bisa kalian pakai pupuk yang slow release ya, jadi bertahan lebih lama. Biasanya saya pakai itu Dekastar Skomor. Jadi kita tinggal taburkan saja beberapa biji. Jadi nggak usah siram lagi. Bukan nggak usah siram ya. Maksudnya nggak usah kita taruh lagi pupuknya selama 1 tahun. Bisa karena Dekastar itu slow release-nya itu mencapai sampai 9 bulan. Jadi tahannya cukup lama. Jadi kita tak usah repot-repot dalam pemupukannya ya. Jadi ini. Nah uniknya ini. Semua monstera ya rata-rata dibilangnya itu, dari kalau orang-orang barat ngomong dia itu sejenis tanaman keju Swiss. Kenapa dibilang begitu? Karena kalau semakin besar daunnya, semakin bolong kayak gitu. Jadi semakin bolong. Nah tapi kalau ini kan masih remaja, jadi kalau lebih besar lagi dia akan bolongnya di tengah sini. Tengah, jadi bolong-bolong itu kan kayak keju ya biasanya, keju Swiss, dia bolongnya memang bolong. Jadi oke, jadi ingat teman-teman, misalnya kalian kalau ada mulai nih pelihara monstera, apalagi Thai constellation ini, yang harus kalian perhatikan tadi apa? Dari lightningnya tidak boleh panas. Kalau misalnya outdoor bagus di tempat teduh, di bawah pohon juga bagus. Terus dia, kalau saya taruhnya di yang ini, yang 2 ini di tempat teduh. Kalau yang monstera lain di bawah paranet. Jadi bagus ya kalau mereka sukanya itu cahaya yang natural, tidak boleh terlalu panas. Terus paginya itu lebih bagus cahaya pagi, dia bisa sampai jam 10-an. Kalau saya di sini jam 10-an sudah tidak
kena cahaya matahari lagi, jadi lebih bagus, tidak mudah gosong. Ini juga udah lumayan. Ini karena gak usah takut kenapa dia gosong, karena ini kan dia ada variegatornya, ada bersih putihnya, ini lebarnya. Memang kalau semakin lebar putihnya ini ya resikonya semakin gampang gosong, karena mereka tidak ada klorofil dalam daun ini. Jadi ya kita harus perhatikan tidak boleh terlalu banyak sekali. Dan untuk media tanamnya harus polos. Nah ingat ya, tidak boleh misalnya kita siram dia harus langsung jatuh, langsung mengalir ke bawah. Pas kita penyiraman juga harus diperhatikan tidak boleh terlalu basah. Misalnya kalau masih basah ya kita jangan siram dulu aja ya. Terus medianya sebisa mungkin ringan dan poros. Ini ringan sekali, jadi pas mau ngangkat juga gampang ya. Pakai choco chip bisa, pakai campuran media tanam juga bisa. Dan pastikan kalian sering mengelap daunnya ya, itu penting banget. Misalnya sebulan sekali kalau memang tidak kotor, atau seminggu sekali juga bisa kalian lap ya. Jadi kalau kalian lap, mereka lebih gampang menyerap cahaya mataharinya, menyerap tenaga energi dari bumi ya, menyerap energi makanannya. Jadi kalau semakin banyak yang mereka serap, jadi kita siram, mereka lebih gampang menarik menarik makanan yang dari media ini. Harus kalian perhatikan. Boleh taruh indoor, tapi ingat harus pakai grow light ya. Kalau tidak pakai grow light ya pertumbuhan mereka sangat lambat sekali. Karena spesies ini udah lambat. Apalagi kalau kalian taruh di tempat yang kurang cahayanya, mereka sangat suka sekali cahaya yang terang ya, bukan istilah kita taruh lampunya terang banget bukan, tapi cahaya matahari yang natural yang terang. Jadi kalau mau pakai grow light ya juga harus diatur jaraknya, tidak boleh terlalu jauh juga, tidak boleh terlalu dekat. Kalau terlalu dekat mungkin dia akan kosong atau terbakar. Oke, mungkin dalam video selanjutnya saya akan caca yang ini yang besar. Ini juga udah keluar semuanya. Ini ada 2 batang ini. Ada 2 batang, mungkin bisa saya caca beberapa karena akar anginnya udah keluar semua, udah sehat di dalamnya. Jadi cacanya lebih gampang lagi, tidak harus pakai propagation. Misalnya ada kan beberapa orang pakai propagation kalau misalnya akar anginnya ini belum kuat, belum ada akar serabut yang lain, akar kecil-kecilnya ya. Jadi dia udah kuat, jadi kita bisa nanti langsung pindah ke media, tidak harus propagation melalui air, sphagnum dan lainnya. Oke, saksikan video selanjutnya ya. Akan ada propagation dari Monstera Trichocereus. Bisa ada tips yang lain nih. Bisa kalian juga sharing di bawah ini ya, di komentarnya, di komennya. Kita saling sharing, saling belajar. Oke, Mentor. Mungkin segini saja video saya. Semoga bermanfaat. Dan misalnya ada kritik dan saran, boleh langsung di komen saja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you.